Pembicaraan mengenai Islam dan komunitas Muslim di negara-negara Barat kini menjadi salah satu topik menarik. Di sebagian besar negara Eropa, Islam bahkan telah menjadi agama terbesar kedua dan keberadaannya mulai diperhitungkan sebagai agama yang diakui pemerintah. Salah satu negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim yang besar adalah Jerman. Dengan jumlah berkisar 4,7 juta jiwa atau sekitar 5,7% dari total populasi Jerman sebesar 83 juta jiwa. Keberadaan orang-orang Islam pertama di Jerman tidak terlepas dari masuknya orang-orang Turki pada akhir abad ke-17. Orang-orang Muslim dari Turki ini menetap dan berketurunan di wilayah Jerman. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah semakin banyak yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan ke Eropa, termasuk Jerman. Pada 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Di samping itu, warga Muslim dari Libanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Irak, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman untuk mengungsi lantaran negara mereka dilanda perang. Sebagai negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim yang datang ke Jerman dan sebagian kemudian menetap di sana. Berdasarkan data statistik pada 1999, umat Islam di Jerman berasal dari Turki, Bosnia, Iran, Maroko, Afghanistan, Libanon, Pakistan, Tunisia, Suriah, Aljazair, Irak, Mesir, termasuk dari Indonesia. Satu fenomena yang menarik belakangan, tingkat konversi orang-orang Jerman ke Islam cukup tinggi. Majalah ternama Jerman Der Spiegel menyebutkan antara Juli 2004 dan Juni 2005 saja terdapat sekitar 4.000 orang di Jerman yang masuk Islam. Kebanyakan para mu'alaf berasal dari kalangan terpelajar. Menariknya, fenomena ini terjadi justru di saat media-media Barat gencar mengaitkan Islam dengan terorisme. Lalu, apa motivasi masuknya orang-orang Jerman ke Islam? Monika Worapsar dari Institut for Kulturwissenschaften Universitas Leipzig dalam studinya menyatakan, motivasi mereka masuk Islam banyak yang sedang mencari bentuk lain. Dalam banyak kasus menurut dia, banyak pelaku konversi tersebut mengalami problematika kehidupan dan menemukan solusi dalam Islam, bukan karena membanding-bandingkannya dengan agama lain sebagaimana yang kerap digambarkan. Monika menyebutkan, penekanan terhadap kedisiplinan dan kepatuhan dalam Islam lebih kuat. Mu'alaf Jerman juga mengaku tertarik pada Islam karena ajaran ini paling jelas merinci tuntunan hidup bagi umatnya, dan ajarannya tetap relevan hingga saat ini. Salah seorang mu'alaf itu adalah Dr. Murat Hoffman, seorang diplomat. Dalam bukunya Journey to Islam, seorang mu'alaf asal Jerman bernama Hoffman berkisah mengenai perjalanannya menemukan Islam. Dilansir dari About Islam, 16 Januari 2020, Hoffman mengatakan terhadap 3 hal faktor yang mendorongnya masuk Islam. Faktor pertama, ketika ia menjadi seorang diplomat Jerman di Aljazair pada tahun 1962 saat Perang Kemerdekaan Aljazair. Saat berada di Aljazair, ia sangat tertarik dengan tingkat kedisiplinan warga di sana. Saya diminta membaca Al-Quran untuk menyaksikan apa yang telah memberi kekuatan kepada mereka, dan mereka membaca Al-Quran, ujar Hoffman. Setelah membaca Al-Quran itu, Hoffman memutuskan, saat itulah saya meninggalkan semua ideologi agama saya sebelumnya.
tambahnya. Faktor kedua yang mendorongnya masuk Islam adalah seni Islam. Hoffman merupakan seorang kritikus balet dan melakukan hampir 50 kali setahun untuk menonton dan mengkritik pertunjukan balet. Sebagai kritikus, tentu harus mempunyai standar. Namun, itu membuat Hoffman bosan sehingga akhirnya ia melihat seni Islam. Seni Islam menyentuh saya dengan cara yang tidak bisa dibandingkan seni lain menyentuh saya, ungkap Hoffman. Faktor ketiga adalah filsafat. Hoffman tidak belajar menjadi filsuf, tetapi jika ada waktu, ia membaca buku-buku filsafat. Diketahui, beberapa filsuf terbesar sepanjang masa adalah seorang Muslim. Saya kesal karena tidak mengenal mereka sebelumnya, jelasnya. Pada 1980, kantor luar negeri Jerman menyelenggarakan presentasi komprehensif tentang Islam untuk mengajar para diplomat yang akan ditempatkan di berbagai negara Islam. Saat itu juga bertepatan dengan ulang tahun putra Hoffman. Ia ingin memberikan sesuatu yang berharga. Ternyata, ia menuliskan tentang pertemuannya dengan Islam hingga menjadi 14 halaman. Imam dari Düsseldorf adalah gurunya belajar Islam. Hoffman lalu ditanya, apakah ia mempercayai apa yang ia tulis? Jika percaya, maka ia adalah seorang Muslim. Lalu Hoffman percaya dan mengakui dirinya seorang Muslim. Hoffman juga menulis buku The Diary of German Muslim dan hingga saat ini telah menulis lebih dari 13 buku dan lebih dari 250 ulasan buku tentang Islam. Ia juga telah melakukan haji 2 kali dan umroh 5 kali. Hoffman yang dikenal sebagai pemikir Muslim meninggal dunia 13 Januari lalu pada usia 88 tahun setelah berjuang melawan penyakit. Dikutip dari Republika Online.